Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah mengesahkan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun 2022. Ini adalah APBD pertama Ibu Sugirah dalam masa pemerintahannya. Lantas apa yang berbeda dari APBD tahun lalu dan bagaimana keberpihakan APBD 2022 terhadap pembangunan desa? Inilah Dialog Nasional NTV bersama saya, Mei Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa NTV, bertemu lagi dengan saya Mediana di Dialog Nasional NTV. Hari ini kita akan berdialog soal keberpihakan APBD pertama Bupati Ipuk dan Wakil Bupati Sugirah terhadap pembangunan desa. Sebelumnya saya ingin sapa terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir di studio NTV pada kesempatan kali ini. Saya akan sapa, di sebelah saya ada Bapak Muazzin, Sekretaris dari ASKAP, Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Banyuwangi. Pak Muazzin, apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Sehat ya, alhamdulillah. Dan terima kasih sudah mampir ke studio NTV. Kemudian di sebelah Pak Muazzin ada Bapak Darmawan Agung Nugroho. Beliau ini merupakan Kabid Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kabupaten Banyuwangi. Ya. Pak Darmawan, sehat? Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di studio NTV. Kemudian di sebelah Pak Darmawan, saya akan sapa juga Bapak Rudi Latif, Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Banyuwangi. Pak Rudi, sehat? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di studio NTV. Bapak-bapak, Pak Muazzin, Pak Rudi, Pak Darmawan, terima kasih sudah hadir mengganggu waktunya di sela-sela kesibukan. Hari ini kita akan berdialog soal APBD, soal anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banyuwangi untuk 2022. Bagaimana kemudian APBD pertamanya Ibu ini keberpihakannya terhadap pembangunan desa itu seperti apa. Tapi sebelum jauh ke sana, saya ingin mendengar dulu bagaimana pandangan dari Pak Muazzin, kemudian Pak Darmawan dan Pak Rudi soal APBD Banyuwangi 2022, ini kan sudah perda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2002 ini sudah disahkan. Bagaimana Pak Muazzin melihatnya? Bukan Bapeda dulu ya? Oh enggak sudah. Bapeda dulu ya? Pak Muazzin dulu dari ASKAP, bagaimana Pak? Secara detail kan kita memang tidak bisa membaca APBD secara keseluruhan ya 2022. Baru disahkan beberapa waktu yang lalu, namun secara umum kami masih belum melihat keberpihakan yang secara utuh memang menjadi keinginan dari Pemda, dari Bupati dan Wakil Bupati yang baru untuk membangun yang berpusat dari desa. Nah, sistem ini dilakukan atau akan dijalankan dengan model seperti apa? Nah, saya belum menangkap ini dari APBD 2022. Contoh misal ya, hari ini yang sempat kita juga sampaikan dari ASKAP dan teman-teman kepala desa itu, contoh misalnya kita coba untuk mengurangi atau menghabiskan bedah rumah misalnya, atau masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni sampai hari ini juga belum jelas mekanisme yang dipakai apa. Launching dan sebagainya untuk bedah rumah pun itu masih menggunakan rumah desa. Artinya bedah rumah yang dilakukan oleh dana desa. Sehingga itu di-launching menjadi seakan-akan menjadi sebuah program kabupaten. Itu yang terjadi hari ini. Lah mekanisme yang akan dilakukan untuk menuntaskan itu di desa, keberpihakannya kayak apa, mekanisme pendananya seperti apa, itu belum kami lihat. Padahal yang cover desa begitu ya? Seharusnya untuk ke depan kalau memang visi misi dari Bupati ini adalah menuntaskan rumah tidak layak huni Kabupaten Banyuwangi, pendanaannya, penganggarannya harus juga dari kabupaten dong, jangan dibebankan ke desa misalnya. Sehingga desa kalau misalnya ada yang kurang ya desa bisa melakukannya melalui dari DD dan sebagainya misalnya. Itu. Sampai hari ini kan kita belum melihat itu. Dan itu juga sudah kita sampaikan secara resmi juga ke Pemda, sistem ini harus jelas.
beberapa hal yang ingin dilakukan, yang itu adalah tujuannya pembangunannya berpusat di desa, peningkatan ekonomi di desa dan sebagainya itu harus didetailkan sistemnya sehingga tidak, mohon maaf dalam tanda kutip, memberatkan pendanaan desa. Desa itu sudah bisa membaca sendiri, saya yakin teman-teman kepala desa sudah bisa melihat potensi yang bisa dikembangkan, persoalan yang ada di bawah, kebutuhannya juga apa itu sudah tahu, sehingga dana yang sudah ada itu sudah biarkan ke desa yang betul-betul mengelola sesuai dengan ini. Jangan lagi program kabupaten masih numpang di dana desa. Terima kasih. Saya jadi ingat kemarin kata kepala desa Tambong. Desa ini apalagi kepala desanya adalah ujung tombak, ujung tembak, ujung tombok juga Pak Muazzin. Jadi memang ya dilematis lah ya. Desa ini dilematis sekali gitu. Kemudian tadi pandangan dari Pak Muazzin, Sekretaris ASKAP, Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Banyuwangi. Pak Darmawan bagaimana melihat APBD Banyuwangi 2022? Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi sebelum kita bisa masuk ranahnya di tahunan, kalau saya boleh bilang APBD ini kan bersifat sebuah perencanaan penganggaran di tahunan. Ya. Sebelum itu mungkin sebagai koridor rumah besarnya terkait dengan apa yang menjadi visi misi yang disampaikan kepala daerah, wakil kepala daerah terpilih yang dituangkan dalam hal ini dalam RPJMD ini sebagai rumah besar dalam periode masa kepemimpinan beliau. Di sini sudah jelas bahwasanya visi dari pemerintah daerah di 5 tahun ini, mohon maaf mungkin kalau secara perhitungan periodisasi mungkin dengan regulasi yang baru ini karena adanya wacana pilkada serentak ini kan sebenarnya nanti berakhir di 2024. Meskipun secara periodisasi RPJMD-nya selama tetap 5 tahun. Ini masih proses dalam wacana ini apakah nanti tetap ada pilkada serentak. Tapi terlepas itu yang jelas visi kita yaitu mewujudkan masyarakat Banyuwangi yang semakin maju, sejahtera dan berkah. Yang di dalamnya juga ada dalam implementasi pelaksanaannya menerjemahkan pencapaian visi ini melalui 5 misi. Yang pertama terkait dengan pertumbuhan ekonomi, pembangunan SDM, kemudian di dalamnya itu ada kualitas SDM, pendidikan, kesehatan tentunya. Kemudian juga bicara karakter masyarakatnya, infrastruktur dan tata kelola pemerintahan. Nah, kemudian di dalam sisi lain, di dalam APBD yang bersifat tahunan ini nantinya, ini juga ada beberapa komposisi yang bisa kita potret, mulai dari komposisi APBD itu ada 3. Yang pertama mulai dari pendapatan, kemudian ada belanja dan pembiayaan. Di sisi pendapatan memang kalau boleh dibilang sejak pandemi COVID ini segala sesuatu ini ibarat sudah bisa dibilang nggak normal, nggak normal. Jadi apa yang sudah kita lakukan, kita targetkan, kita lakukan selama ini mengalami perubahan yang cukup besar, terutama juga dari sisi pendapatan. Hampir 2-3 tahun ini APBD kita kalau boleh dipotret ini sebenarnya juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Yang pertama pendapatan mulai dari pendapatan dana transfer sendiri. Ini juga nanti pengaruhnya bagaimana perhitungan untuk alokasi dana desa. Terus kemudian di pendapatan asli daerah kita sendiri juga mengalami penurunan. Karena memang di masa pandemi ini. Di sisi lain, yang asik itu kan kalau sudah ngomong belanja, ngomong anggaran. Siapa yang nggak suka belanja, Pak? Kalau sudah ngomong anggaran, belanja tentunya kebutuhan itu tidak ada batasnya. Kebutuhan namanya kebutuhan dengan segala konsekuensinya karena juga ini ada beberapa hal yang memang menjadi permasalahan-permasalahan yang ada baik di level di tingkat desa, di kecamatan maupun di level kabupaten sendiri. Kemudian kita juga berpikir dalam penyelenggaraan pemerintah daerah ini tentunya juga ada urusan-urusan yang menjadi batasan-batasan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah, mulai dari urusan wajib kebutuhan yang menyangkut dengan kebutuhan dasar, kemudian urusan wajib yang non kebutuhan dasar dan beberapa urusan pilihan. Nah, tentunya hal-hal seperti ini memang menjadi sebuah pemikiran yang nanti di dalam perhitungan-perhitungan kita bagaimana nanti kita memperhitungkan besaran dari alokasi anggaran tersebut. Belum lagi kalau sebenarnya dikunci di sebuah proses perencanaan penganggaran itu gampang
alurnya. Ini kan kita harus bicara tentang permasalahan. Ya. Kita harus bisa memetakan masalah-masalah yang ada di wilayah. Apa masalah yang ada di desa, atau bisa kita sebut sebagai isu strategis. Gitu. Yang di lain juga tidak hanya permasalahan, sebenarnya juga seperti yang disampaikan oleh Pak Muhadjin tadi, ada potensi yang bisa kita gali. Nah ini juga nantinya kembali lagi intervensi anggaran. Gitu. Dari permasalahan dan potensi inilah yang nantinya akan kita potret sebagai dasar, ibarat ini masalah potensi ini penyakit, obatnya apa? Program kegiatan. Nah, program kegiatan di dalamnya berarti ada anggaran. Tapi di sisi lain memang kalau kita pengen mencakup seluruh dari apa yang menjadi permasalahan itu menjadi hal yang memang cukup berat. Karena kita pasti dihadapkan dengan segala keterbatasan, baik keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusianya, sarana prasarana. Akhirnya kita harus pinter-pinter untuk memprioritaskan atas segala permasalahan dan potensi tadi. Mana yang paling mendesak, ini yang bisa untuk dilakukan. Jadi seperti Jadi itu. seperti itu. Yeah. Kalau dari BPD, Badan Permusyawaratan Desa, Pak Rudi, sebagai ketua dari Asosiasi BPD Banyuwangi, sama seperti Pak Muhadjin dan Pak Darmawan tadi, bagaimana melihat APBD Banyuwangi tahun 2022, Pak Rudi? Ya, sebenarnya saya ingin dengerin banyak dari Pak Peda dulu barusan. Sebenarnya bisa ngomongin mungkin angka atau minimal persentase tentang beberapa hal yang direncanakan. Sebagaimana tadi sudah disampaikan dengan baik bahwa APBD tidak mungkin bisa terlepas dari RPJMD. Nah, di mana hari ini RPJMD ada persoalan itu tadi diatur di 5 tahun, ada kewajiban mengaturnya di 5 tahun, tapi ini kayaknya terpaksa harus dituntaskan di 3,5 tahun ini. Ini ada kesulitan. Kesulitan kedua itu di kondisi yang tidak normal, bukan new normal ini, tapi tidak normal memang kondisi hari ini tadi sebagaimana disampaikan. PAD dan dana transfer berpengaruh, padahal pembiayaan dan belanja itu bukan turun, tidak berjalan sama, tidak konkuren dengan menurunnya pendapatan, tapi justru kebutuhan pembiayaan dan belanja itu semakin tinggi hari ini. Ada hal baru yang tidak direncanakan sebelumnya. Nah, sebenarnya saya tadi nunggu itu. Oke, sebelum disampaikan oleh Pak Peda tentang angka-angka itu, kalau saya melihatnya gini, pada sisi husnudonnya dulu, bahwa apa yang menjadi visi misi Bupati itu, ada pemberdayaan ekonomi yang dicanangkan. Saya belum tahu angka-angkanya. Ya. Mohon maaf, ini sekaligus kritik saya kepada DPRD dan eksekutif. Mestinya kami itu yang ada di desa, Kades tadi aja Pak Muhadjin sebagai sekretaris Askap aja nggak ngerti kok tentang APBD yang sekarang ini yang kritisi kita yang pertama, transparansi dan pelibatan dalam pembahasan itu yang termasuk sangat kurang. Nah, tapi kalau ngomong husnudonnya ya tadi yang pertama, Ibu Pak Sukira itu sudah mencanangkan pemberdayaan ekonominya itu sangat tinggi, menggeser dari pariwisata ke pertanian menjadi prioritas utama, itu juga sangat berpengaruh di desa. UMKM yang katanya mau naik kelas itu, ya program itu melalui ada WENA, berbagai pelatihan-pelatihan, itu juga sangat berpengaruh di desa tentunya. Ini tidak bisa terlepas dari bagaimana keberpihakan APBD kepada desa. Karena keberpihakan itu kalau menurut saya tidak hanya sekedar duit yang diberikan di desa dalam bentuk APBD, tapi berbagai kebijakan lainnya. Nah, tapi kan saya belum bisa menilai seberapa sih besaran itu yang ditransfer. Kebutuhan itu banyak nanti sekali. Kita akan bahas soal angka itu di segmen kedua. Tadi sudah dibahas husnuzonnya. Nanti seujun saya mau tahu juga tuh. Bukan seuzon, ngomong realitanya. Oke, bicara realitanya. Baik, pemirsa TV nanti kita akan kembali setelah pariwara berikut ini.
pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog NTV. Saya masih bersama dengan Pak Muazzin, Pak Rudi, dan Pak Darmawan. Pada kesempatan kali ini tadi kalau Pak Rudi menunggu angka-angka ini kita akan tanyakan juga. Saya akan bertanya juga soal Pak Darmawan soal apa sih bedanya dengan APBD tahun lalu. APBD yang tahun 2022 soal angkanya, kemudian alokasi anggarannya seperti apa Pak perbedaannya? Iya. Yang jelas karena ini juga masih bukan menjadi sebuah kambing hitam akhirnya, sebuah kondisi pandemi COVID ini tentunya. Tapi ini memang realitanya dari 2021 kita di posisi APBD kita di angka sudah mencapai 3 triliun lebih. Kemudian di APBD kita sekarang hanya berkisar 2,9. Ini cukup ada perubahan dari besaran anggaran yang memang sudah kami sampaikan tadi di awal, bahwa kapasitas fiskal baik di pusat ini karena kondisi pandemi ini, juga dari sisi pendapatan tentunya cukup pengaruh dari pajak daerah, kemudian dari si PAD, pajak daerah, retribusi, bagaimana yang itu sumbangsinya dari okupansi yang selama ini dari pariwisata kita di Banyuwangi khususnya ini juga cukup luar biasa, dari okupansi dari wisata ke hotel, ke tempat-tempat wisata, bagaimana di kuliner, pergerakan transaksi ekonomi yang ada ini juga berpengaruh nantinya terhadap pajak dan retribusi. Yang tidak kalah penting juga di posisi di pusat sendiri, dengan yang sudah berpikir secara nasional, ini juga bagaimana pengaruhnya yang akhirnya perhitungan dari si pendapatan transfernya itu akan berpengaruh. Tentunya dari perbandingan di 2 tahun ini memang tidak ada perubahan dari sisi kenaikan, malahan ini malah tambah semakin menurun. Dan ini memang tidak hanya Banyuwangi, tentunya ini sudah skalanya tidak hanya bicara nasional, tapi seluruh dunia mesti akan mengalami persis dari sisi pendapatan kapasitas fiskal di masing-masing daerah maupun di level nasional dan negara antar negara pun juga sangat berpengaruh seperti itu. Ini tuh. Jadi kalau dari 2021 ke 2022 turun ya Pak ya? Turun. Angkanya turun. Gitu. Pasti berarti alokasi juga berubah nanti? Ya, akhirnya juga itu pasti mengikuti karena hukumnya kan balan, keseimbangan antara pendapatan ya harus imbang dengan belanjanya kan. Tidak mungkin kalau ini belanjanya lebih tinggi ya yang nantinya yang bayari siapa ini nanti untuk pembelajarannya seperti itu. Pak Muazzin, bedanya APBD tahun lalu dengan tahun 2022 ini, kalau tadi menurut penjelasan Pak Darmawan ada penurunan gitu dari 3 triliun ke 2,9 ya Pak ya? Iya. Berarti nanti ADD ini berubah juga atau bagaimana kira-kira melihatnya? Ya, kalau yang APBD 2022 yang baru disahkan itu kan memang penurunan apa yang disampaikan oleh Pak Darmawan tadi kan dari 3, sekian jadi 2,985 triliun itu di tahun 2022. Secara substansi saya masih belum melihat perbedaan alokasi dananya yang merujuk pada RPJMD kabupaten. Ya. Karena kalau soal ADD-nya hari ini, kalau kemarin kan kita sempat melakukan berbagai macam diskusi dan dialog dengan Pemda terkait dengan alokasi dana desa yang sempat angkanya akan turun di di draftnya ya. Itu sempat akan turun sehingga kami coba untuk melakukan diskusi-diskusi sehingga dari angka itu tidak banyak perubahan, artinya nyaris sama dengan yang tahun lalu. Persoalan persentasenya mungkin Pak Darmawan yang akan lebih paham soal itu. Namun kalau kita merujuk pada visi misi Bupati seharusnya tidak hanya sebatas itu, karena Bupati pinginnya bagaimana membangun Kabupaten Banyuwangi dari desa, berpusat di desa. Kalau misalnya berpusat dari desa, maka segala potensi pemetaan dan sebagainya yang dilakukan itu dari desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga tidak sesuai dengan keinginan kita sebagai pemimpinnya, tapi berdasarkan pada kebutuhan. Kalau berdasarkan pada kebutuhan, maka desa seharusnya diminta pada tadi sempat kita diskusi dengan Mas Rudi dan Pak Darmawan bagaimana kemudian mekanisme dari Musrembang Des, Musrembang Cam dan sebagainya ini dilakukan secara benar. Pemetaan potensi inilah yang kemudian akan berujung pada seberapa besar sebenarnya kebutuhan intervensi dana di tiap desanya. Kalau ini sudah ketemu dilakukan dengan benar dan ketemu, maka insya Allah desa tidak akan bingung lagi untuk mendapatkan supporting dana dari berbagai macam pihak, dari kabupaten, provinsi maupun pusat. Kalau ini sudah ketemu. Karena apa? Kalau sudah ketemu dari pemetaan itu desa A dengan desa B akan berbeda kebutuhan pemetaannya, potensi dan masalahnya, sehingga intervensi dananya juga pasti akan berbeda, jumlah dan sebagainya.
Kalau ini sudah ketemu, maka Pemda sudah bisa ini mengkalkulasi, oh sebenarnya kebutuhan desa A sekian, desa B sekian. Kalau ini sudah bisa dikalkulasi, maka dalam kurun satu periode butuhkan berapa dana untuk paling tidak mencapai pada tujuan desa ini membangun yang standarnya seperti apa. Gitu. Kalau desa sih pinginnya misalnya, kalau misalnya Pemda tidak mau ribet yang kecil-kecil lah, contohnya misalnya program-program itu serahkan aja ke desa semuanya. Jangan dari pusat, dari kabupaten, programnya desa nerima, dan itu ketika pelaksanaan juga kita kadang ya kita tidak bisa kontrol dan sebagainya secara karena kadang moro-moro ada pembangunan di situ. Reses pokir misalnya, contoh pokir kabupaten aja moro-moro ada batu apa ditumpuk, kita juga nggak tahu desa. Itu kan persoalan menurut saya dalam proses perencanaan pembangunan kita di desa. Contoh iya, kalau misalnya mau nggak ribet kabupaten dan desa akan membangun dengan dan menjadi kemajuan Banyuwangi, kasih aja tiap desa 5 miliar tiap tahun. Maka hanya butuh 945 miliar dalam setahun untuk pembangunan Banyuwangi yang bersumber dari desa. Mulai dari peningkatan ekonomi masyarakatnya, naik kelasnya UMKM, mulai dari penanggulangan kemiskinan, mulai dari infrastruktur dan sebagainya. Saya yakin bahwa desa akan sangat detail merencanakan itu. Tinggal bagaimana mekanisme pengawasannya, mekanisme perencanaan dan sebagainya, itu yang ditata menurut kami. Mekanismenya ya. Kalau dibatasi maka jangan heran kalau tiap desa itu masih bingung ini yang bangun, karena harus disadari kita ini juga jabatan politik. Kita harus tahu tentang bagaimana kebutuhan-kebutuhan rakyat, bagaimana memenuhi visi misi kita dalam 6 tahun masa periode kepala desa. Dan ini tuntutan yang cukup besar bagi kepala desa. Kalau kita dibebankan dengan kurangnya anggaran, maka jangan heran kepala desanya kemana-mana cari bawa proposal untuk minta bantuan tambahan proyek. Betul. Karena itu real di lapangan. Karena apa? Perencanaan kita ini tidak match dengan kemudian yang ada di kabupaten gitu loh. Kabupaten merencanakan A di desa B, ini kan sudah tidak klop. Kalau ini mau sebenarnya ada kesinambungan antara program dari pusat kabupaten sampai tingkat desa yang sebagai ujung tombak, maka harus rembuk bareng. Sakjane desa, contoh saya sebagai kepala desa Sidowangi. Sidowangi ini mau dibuat apa sih kayak sebenarnya? Potensinya apa, masalahnya apa? Ayo diajak ngomong, sampaikan secara terbuka dalam proses perencanaan dan sebagainya. Kabupaten kan tidak mau tahu, kita tahunya bisanya hanya menyampaikan di Musrembang Cam. Musrembang Cam pun begitu. Hanya bagi-bagi angka yang tidak jelas. Kadang kita hanya dapat pembagian kecil misalnya. Karena pembagian pagunya juga kita tidak bisa disesuaikan dengan kebutuhan karena prioritas masing-masing desa beda gitu loh. Sehingga rebutannya masalah kalau sudah Musrembang Cam. Dan ini mekanismenya juga kadang ya sudah kamu dapat apa ini kan mungkin ini kan tidak dari kajian yang matang sebenarnya dari bawah. Kalau menurut saya APBD seharusnya ke depan harus betul-betul matang berdasarkan kajian potensi pemetaan secara keseluruhan dari desa sehingga pembangunan ini bisa sustainable gitu loh. Berlangsungnya enak, kesinambungan. Bisa berkelanjutan. Ya. Oke, Pak Muazzin sudah on fire, Pak Darmawan, Pak Rudi. Saya ke Pak Darmawan, ke Pak Rudi. Dari BPD tadi sudah mendengar angka ternyata berubah. 3 ke 2,9 triliun gitu. Bagaimana Pak Rudi melihat perbedaan APBD tahun lalu dengan tahun sekarang? Kalau masalah menurunnya pendapatan itu ya mau ndak mau, suka ndak suka semua orang harus menerima memang kondisi ini. Nah, tinggal yang kemudian jadi soal itu adalah kebutuhan dan pembiayaan itu kan tidak serta-merta menurun, bahkan di banyak hal itu justru naik. Nah, disinilah dibutuhkan kecerdasan, kearifan untuk mengambil kebijakan mana ngomong skala prioritas. Hari ini kita kan ngomongkan bagaimana keberpihakan APBD di urusan desa. Nah, artinya APBD yang pro desa lah, ngukurnya seperti itu. Tadi di awal saya sampaikan, di visi misi itu memang ada banyak hal yang ini mestinya itu pro desa. Contoh bedah rumah yang dilakukan yang sampaikan Pak Hasim tadi. Pak Hasim menyampaikan itu, Pak Hasim ini. Saya manggilnya biasanya Pak Hasim soalnya. Nggak ngerti namanya itu sebenarnya siapa, saya nggak tahu, nggak pernah. Panggilan sayang Pak Rudi. Ya, jadi iya panggilan sayang, masuk. Itu yang gini ya. Tadi disampaikan bedah rumah. Ya. Itu jelas pro desa. Pro pur ini.
Tapi kemudian yang dikritisi oleh kepala desa adalah mestinya duitnya dari APBD dong. Jangan duitnya DD. Hanya di persoalan teknisnya itu. Kemudian ini kan bisa didiskusikan. Banyak hal lagi, Kang Riko, banyak hal lah. Ya. Sehingga barusan sebenarnya Mas Hamsin sudah menyampaikan di kesimpulan tadi itu. Dia menyampaikan adanya nggak nyambungnya perencanaan antara kabupaten dan desa. Bahkan di kecamatan tadi disampaikan, di kecamatan hanya kumpul untuk bagi kamu jatah sekian kayak gitu yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Tadi dikritisi kayak gitu. Menurut saya, kondisi COVID ini adalah menunjukkan, memberi kesempatan kita untuk introspeksi. Bahwa selama ini kita tidak punya basis data yang jelas. Basis data kita itu validitasnya itu ternyata diragukan. Contoh saja data warga miskin, terus data kebutuhan-kebutuhan lain itu kita ditampar, ditunjukkan hal seperti itu. Yang kedua, hal tersebut mengakibatkan perencanaan pembangunan kita itu juga kurang, sangat kurang. Tadi Mas Hamsin nyampaikan di level Musren Bangcam yang nggak nyambung dengan kebutuhan desa. Kita harus introspeksi juga. Apakah di tingkat desa itu sudah benar-benar perencanaan pembangunannya? Kalau ngomong jujur ya, mungkin di tempatnya Mas Hamsin sudah sangat bagus. Tapi di banyak sekali desa, bahkan mungkin di mayoritas, Musren Bangdes itu hanya menjadi ritual formalitas. Harus ngomong jujur kayak gitu. Realitanya seperti itu. Iya, kami sendiri sebagai BPD, lebih banyak yang belum paham bagaimana melakukan perencanaan pembangunan, bagaimana musdes yang baik, bagaimana menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, partisipasi aktif itu seperti apa. Itu kita memang. Maka apa rekomendasinya? Bapeda itu sudah sangat piawai di urusan perencanaan. Maka mungkin Pak Darmawan dan kawan-kawan itu, mungkin di tahun depan ini yang dibutuhkan adalah bagaimana mengajari desa itu perencanaan yang baik dan benar di level kecamatan juga, sehingga ada jaminan perencanaan desa hingga kabupaten nyambung. Kalau itu sudah nyambung, apa yang disampaikan Mas Hamsin tadi, 5M per desa, itu bukan mustahil. Di Bangli semisal, di sana sudah ada 6,5 M per desa. Itu ADD, DD, bantuan keuangan khusus, itu di total itu 6,5 M. Bedanya apa? Mereka perencanaannya sudah jelas nih. Semisal desanya Sitowangi, ada perencanaan paving, ada perencanaan drainase, perencanaan untuk bantuan, untuk menjaga ketahanan sosial dan lain-lain itu harus sinkron dengan kabupaten. Harus ada jaminan itu dulu, ditata dulu. Kalau nggak ditata dikasih 5M, ya sama saja BPD-nya nggak ngerti bagaimana permusyawaratannya, kadesnya nanti kecenderungannya, yang penting aku nentukan di mana-mana tempatnya, rakyat juga yang celaka nih. Nggak akan ada cukupnya, kan gitu kita harus bayar Mas Hamsin. Jadi ditata semua, baru desa diberi dana yang besar. Ada pertanyaan besarnya kemudian, mau nggak nih DPRD-nya? Maksudnya APBD itu bukan hanya bupati, bukan hanya Bapeda. DPRD-nya mau nggak? Hari ini kita juga ingin undang hadirkan tapi tidak bisa semuanya. Kenapa saya meragukan mau enggak DPRD-nya? Contoh, desa kemarin itu rencananya ADD akan turun. Sebenarnya bukan kebijakan Bapeda dan tim anggaran yang akan menurunkan, tapi ini konsekuensi logis dari menurunnya transfer. Nah, kemudian karena Mas Hamsin dan kawan-kawan ini akan melakukan protes, sudah mulai lobby itu, dan ini wajar lah. Melakukan lobby itu di Pemkab, akhirnya diputuskan nilainya sama dengan tahun yang kemarin. Artinya secara persentase sebenarnya naik. Nah, mayoritas kabupaten lainnya turun ADD ini semuanya. Nah, itu yang ingin saya tanyakan sebenarnya, Pak. Mumpung Pak Rudi membahas itu soal wacana ADD tiap desa yang dipangkas. Enggak ada itu. Bagaimana update-nya kemudian, Pak Rudi? Enggak diturunkan. Mungkin Bupati takut sama Mas Hamsin dan kawan-kawan lah. Karena kan tidak ada komunikasi gitu, Pak Mas. Enggak, bukan tidak ada komunikasi, Mbak. Karena transfer ini mau turun, ini kan turun, bukan mau turun, maka konsekuensinya akan turun. Tapi setelah dilakukan komunikasi, dipertimbangkan, ini akan tetap seperti tahun yang lalu. Tapi sebenarnya bukan hanya masalah itu saja. Hal-hal lain yang dikritisi Mas Hamsin tadi itu. Mestinya desa ada BKK, bantuan keuangan khusus, dan lain-lain tadi itu, jangan hanya
Mlokodo desa ya. Artinya seluruh program diturunkan ke desa tapi yang biayai seluruh desa. Ini sama saja dengan Mlokodo desa. Nah, tapi yang bahas anggaran itu kan di DPRD. Ya. Sudah dikritisi tadi oleh Mas Hamsin. Seringkali di desa itu apa yang direncanakan kebutuhannya nggak nyambung dengan pokir. Yang nggak nyambung tidak hanya sekedar Pemkab. Tapi pokir itu nggak nyambung. Kawan-kawan DPR itu bagaimana ya? Itu aja. Gimana Pak? Menurut saya. Kemudian Pak Rudi, lanjut nih saya tanyakan juga. Bagaimana berapa persen alokasi yang diperuntukkan untuk pembangunan di desa? Kalau itu Pak Peda deh kayaknya yang tahu yang sekarang itu berapa persentasenya. Kalau yang saya hari ini seneng udah di tahun 2022 ini saya melihat banyak sekali pelatihan dan pembinaan di desa itu sudah banyak. Posyandu yang sekarang itu harus sudah dikeluarkan dari PKK semisal menjadi lembaga keuangan khusus, lembaga kemasyarakatan desa tersendiri, itu juga saya melihat ada banyak sekali pelatihan-pelatihan. Khusus di kami di BPD banyak sekali dialokasikan pelatihan-pelatihan. Saya terima kasih karena penting untuk dilakukan pembinaan pada BPD agar perencanaan pembangunan tadi itu jauh lebih sip, dan ke depan ini sudah ada ada untuk instrumen untuk meningkatkan kinerja BPD akan diberikan BPJS Ketenagakerjaan yang tidak membebani desa tapi dianggarkan di APBD. Nah, ini kan meningkatkan kinerja tujuannya. Tapi kalau masalah stimulan untuk UMKM, untuk apa ya, saya pikir yang tahu itu di level Bapeda. Nanti berarti di segmen ketiga saya akan langsung ke Bapeda untuk bertanya soal alokasi, berapa persen alokasi yang diperuntukkan untuk pembangunan di desa. Ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, setelah pariwara berikut ini kita akan kembali. Ya pemirsa, kita masih berdialog soal keberpihakan APBD pertama dari Ibu Bupati Ipuk dan Wakil Bupati Sugirah terhadap pembangunan desa seperti apa. Tadi terpotong di segmen kedua, langsung di segmen ketiga Pak Darmawan, bagaimana dari Bapeda Banyuwangi ini bertanya soal alokasi yang diperuntukkan untuk pembangunan desa dari APBD itu berapa persen? Ya, tapi sebelum kami menyampaikan terkait dengan proporsi anggaran di desa, barangkali sedikit menanggapi yang tadi menjadi, saya anggap ini menjadi bahan masukan evaluasi kami bersama. Ya, kita bersama mencatat sedikit tuh sepertinya. Dalam artian hampir sama dengan sampaikan oleh Mas Rudi, bahwasanya ini menjadi sebagai hal yang bagi kita semua untuk saling introspeksi. Ya. Kita jujur juga apa yang sudah kita lakukan ini sebenarnya juga masih banyak hal-hal yang perlu kita benahi. Seperti itu. Mulai dari kita proses perencanaannya tadi disampaikan oleh Mas Muhsin, bagaimana hanya boleh dibilang hanya disampaikan terus bagi-bagi anggaran. Nah, padahal di sisi lain sebenarnya ini tadi saya sudah ngasih bocoran juga. Ini nanti sudah di persiapan awal Januari ini kita sudah melakukan perencanaan untuk 2023. Nah ini sudah sudah 2023 sudah kita siapkan bagaimana konsepnya, termasuk ini juga akan menjawab bagaimana yang masukan-masukan tadi akan kita coba formulasikan kembali. Bagaimana dari awal kita melibatkan peran dari desa untuk terlibat aktif untuk memahami proses dari perencanaan. Kemudian bagaimana kita mensinkronkan dokumen ataupun yang hal-hal yang secara administratif ini sudah ditetapkan mulai RPJMDes, apakah sudah nyambung dengan RPJMD. Ini kita coba, kita potret kembali. Biar nantinya ya nyambung seperti itu. Di hal-hal sedikit apapun itu yang bisa kita evaluasi, kita benahi untuk perbaikan ke depannya.
Menyinggung terkait dengan porsi dari APBD untuk APD alokasi di desa, tentunya ini kan menjadi entitas tersendiri antara pemerintah daerah dengan pemerintahan di desa. Dengan pemerintah desa dengan APBDes-nya, di pemerintah daerah dengan APBD-nya. Kalau murni dari perhitungan untuk alokasi di desa, tentunya dengan mekanisme regulasinya memang sudah ada perhitungan dari perhitungan dana transfer setelah dikurangi DAK minimal adalah 10% kan seperti itu. Tapi kalau kita cermati secara substansinya yang di APBD sebenarnya intervensi ataupun yang dilakukan di seluruh urusan yang dilakukan oleh SKPD teknis sebenarnya intervensinya lokusnya itu pasti di desa. Pasti di desa. Ya. Itu kurang lebih kalau hitungan quick count lah, hitungan cepat saya, ini paling kurang lebih hampir 75% itu intervensi pasti ada di desa. Mulai urusan pendidikan, bagaimana kegiatan-kegiatan mulai dari pembangunan fisik, SD, SMP, kemudian pekerjaan yang sifatnya untuk peningkatan kapasitas guru, itu lokusnya ada di desa. Di kesehatan, mulai dari puskesmas, itu lokusnya di desa. Infrastruktur, paving, rehab jalan, itu semua di desa. Jaringan irigasi, kemudian tadi disampaikan juga pemulihan ekonomi, kaitan pemberdayaan masyarakat desa. Ada pelatihan-pelatihan tentang UMKM, pelatihan sablon, pelatihan menjahit, itu lokusnya pasti di desa. Dan mekanisme ini memang sebenarnya sudah kita atur dalam rangka perencanaan mulai dari musrenbang tadi, musrenbang desa, kita ada pembekalan, kemudian kita dikasih kisi-kisi prioritas apa yang harus dikerjakan, mana prioritas kembali lagi. Kalau kita mengikuti dari sisi kebutuhan, masalah, wah luar biasa nanti intervensi anggaran nggak akan pernah cukup. Nah, berarti kita pintar-pintar untuk memprioritaskan segala permasalahan tersebut, mana yang paling mendesak untuk segera diselesaikan. Termasuk memang betul sampaikan oleh Mas Rudi tadi, kolaborasi dengan Dewan, karena anggaran ini tidak hanya bicara dari sisi eksekutif, tapi juga dari legislatif, bagaimana dari hasil reses tentunya itu juga bisa akomodir atau yang menjadi aspirasi masyarakat yang betul-betul yang menjadi kebutuhan mendesak. Sampai ada istilah padu musren itu kami sampaikan mengutip aja ini sebenarnya. Kalau usul jangan asal, kalau asal jangan usul. Nah, seperti itu. Mungkin seperti itu. Oke, kemudian Pak Darmawan, perbandingan penganggarannya untuk desa itu seperti apa dibandingkan tahun lalu? Kalau perbandingan sebenarnya seperti tadi sudah akan dijelaskan Mas Rudi sebenarnya sama. Jadi malah ada kenaikan sebenarnya kalau dari kenaikan yang jelas kenaikan, karena kalau dari perhitungan regulasinya dana transfernya berkurang kemudian masih dihitung dengan pengurangan DAK, itu tentunya secara total anggaran totalnya untuk alokasi di desa itu kurang lebih perhitungan kita di sekitar angka 140 miliar, 142 miliar. Tetapi kita ADD perhitungan ADD-nya. Tetapi kemarin ya dengan berbagai pertimbangan, memang karena ini juga desa sebagai garda terdepan, karena juga RKPD kita 2022 prioritas anda berbasis perdesaan, kita sesuaikan kembali, total anggaran sama dengan 2021. Total perhitungannya turun, tapi alokasinya tetap. Berarti secara perhitungan persentasenya sebenarnya ada kenaikan. Ada kenaikan, oke. Pak Muazzin, Pak Rudi, Pak Darmawan, kalau melihat hari ini begitu ya, kondisi hari ini, tadi sempat disinggung itu RPJMD untuk 5 tahun jadi 3 tahun, hanya 3 tahun, kemudian ditambah lagi pandemi COVID, refocusing anggaran sana sini begitu ya. Kemudian kemarin juga ngobrol dengan kepala desa, ada beberapa teman-teman kepala desa yang hadir ke sini juga mengeluhkan soal situasi pandemi seperti ini, situasi COVID-19 seperti ini. Nah, menurut pandangan masing-masing nih Pak Muazzin terlebih dahulu, apakah anggaran ini sudah sesuai dalam porsi dan penempatannya? Kalau dari yang sudah dijelaskan oleh Pak Darmawan tadi. Ya, sebelum itu ya sebenarnya apa yang disampaikan Pak Darmawan ini menurut kami itu sudah luar biasa persentase yang dikomposisikan untuk keberpihakan pada desa. Artinya bahwa kabupaten sebenarnya sudah berupaya sentralisasi pembangunan kita di desa dengan banyak program. Kita nggak ngomong ADD yang
sudah nilainya sudah pasti, tapi beberapa program itu memang saya lihat sudah banyak untuk di desa lah. Yang sebenarnya menjadi titik kita itu adalah mensinergikan ini. Ini luar biasa pembangunan rencana dari kabupaten sudah menurut saya luar biasa untuk memperhatikan desa. Tapi mensinergikan perencanaan ini sehingga prioritas yang di desa ini kena gitu loh, nyambung gitu loh. Lah, selama ini yang kami pahami, yang kami tahu ada beberapa kemudian yang sering ini tidak nyambung gitu loh. Program bukan tidak ada ke desa. Apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah banyak. Ini program, tapi apa sesuai dengan yang terjadi, yang diinginkan atau yang kebutuhan di desa. Ini yang perlu disambungkan gitu, Mbak. Makanya tadi kenapa di perencanaan tadi. Oleh karenanya ke depan kita menginginkan bahwa dana besar persentase yang tinggi ini betul-betul sesuai dengan kebutuhan yang di desa. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari pemerintah untuk pemulihan ekonomi, kenaikan kelas UMKM dan sebagainya itu tepat sasaran gitu loh Mas ya, tepat sasaran dan infrastruktur dan sebagainya yang memang dibutuhkan oleh sudah menjadi prioritas oleh pemerintahan desa, ini dapat supporting dana yang tepat dari kabupaten. Selama ini tidak semua. Tapi ada beberapa titik yang kemudian yang tadi sempat disinggung oleh Mas Rudi juga, ini DPR-nya gimana gitu loh. Apa sudah karena apa? Kadang DPR juga poker itu tidak ada koordinasi sama sekali dengan kita sehingga moro-moro di titik yang sama sekali bukan prioritas menurut kami itu moro-moro ada batu, ada pelengkapan dan sebagainya. Padahal sebenarnya untuk infrastruktur kita sudah mengkaji dari sekian puluh kilometer misalnya di desa yang jalan butuh diperbaiki, mana akses pendidikannya yang mana yang perlu didahulukan dan sebagainya. Nah ini yang perlu disambungkan sebenarnya perencanaan yang ini sehingga dana besar ini betul-betul mengena sesuai kebutuhan di bawah gitu loh Mbak. Terkait dengan itu tadi situasi yang sudah sesuai apa tidak, akan diakui atau tidak, mau dibantah atau enggak, memang situasinya memang kita dalam kondisi Covid. Saya dilantik tanggal 30 Desember 2019. Per 2 Januari 2020 saya kerja. Ada berapa bulan itu saya santai saja dan itu masih dalam proses RPJMD. Setelah itu kena Covid dan sebagainya. Kita mau tidak mau ya harus paham situasi itu dan kita juga dana besar kita juga untuk penanggulangan itu, penjagaan dan sebagainya, untuk pemulihan dan sebagainya kita sudah anggarkan. Nah, di situasi inilah yang sebenarnya butuh kejelian juga sebenarnya perlu untuk betul-betul tepat sasaran untuk memprioritaskan program. Sejujurnya harus kita akui bahwa kita sudah merencanakan banyak hal dalam pembangunan selama 6 tahun ke depan di desa. Kami sebagai kepala desa kan sudah ada visi misi, kemudian kita turunkan breakdown menjadi RPJMdes, breakdown menjadi RKP dan sebagainya itu. Yang ini sebenarnya kalau hitung-hitungan kita sih sebenarnya, hitung-hitungan kita seharusnya 4-5 tahun ini sudah nyaris sekian yang 90% lah sekian yang bisa kita capai dari visi misi itu. Tapi dengan situasi yang begini, ya gimana lagi, harus kita menyadari itu. Lah, karena situasi inilah kemudian kita desa itu butuh supporting kebijakan yang memang tepat, membantu betul ke kepala desa. Pertama misalnya, yang paling banyak ini kan tersedotnya oleh DD. Belum lagi misalnya Perpres sekarang turun nih 104 2021, ada 40% untuk BLT, ada 20% untuk ketahanan pangan manusiawi dan hewani itu, terus kemudian ada 8% untuk penanggulangan Covid, untuk pencegahan itu. Ada 68% yang ini memang sudah kebijakan pusat, wajib oleh pusat melalui Perpres 104 itu untuk dianggarkan. Ada 32%. Mau apa desa? Ngeledak. Kalau kita mau merujuk ke visi misi kita, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, dari ADD-nya segitu. ADD kita paling hanya kisaran kalau misalnya ada kisar berapa persen untuk itu pembangunan kita. Habis untuk operasional pemerintahan dan sebagainya. Geledak kalau kita misalnya tidak ada supporting kebijakan intervensi pendanaan dari kabupaten dan pusat. Maka jangan heran kalau misalnya desa-desa ini harus bingung lagi dari mana ini bangun ini. Kita bisa nyenggek dana dari mana. Sehingga bingung. Makanya kalau menurut saya sih
2023 anggarin deh 5M dari kabupaten dengan perencanaan yang tepat dan yang ini pengawasan yang benar misalnya yang sesuai. Insya Allah tidak bingung desa itu untuk ini meskipun Covid berlanjut misalnya sampai 24, 25 misalnya nih. Insya Allah Banyuwangi akan lebih maju karena tepat sasaran dalam pembangunan. Saya lempar ke Pak Rudi, tanggapannya Pak Rudi. Iya. Menanggapi yang 5M. Saya sudah langsung jawabnya langsung 20% buat saya gitu aja. Ini kalau di Banyuwangi dihitung setiap desa, jangan-jangan nilainya lebih dari 5M. Ya. Per desa itu sebenarnya lebih dari 5M. Bisa jadi. Bahkan mungkin ada yang 10M satu desa itu sangat masuk akal. Di Banyuwangi sebenarnya. Tadi Mas Samsin menyampaikan bahwa persoalannya adalah 5M itu, katakanlah 5M. 5M itu sekarang itu tidak utuh menjadi kuasanya desa dalam perencanaan. Gitu. Nah, sebenarnya yang diminta kalau saya nangkap bukan sekedar kuasanya oleh Kades. Kalau kuasanya oleh Kades sih, ya nggak boleh gitu juga sih Kades. Tapi yang lebih penting adalah ini sinergis, perencanaan desa itu dihormati. Maka Pemkab itu harus mengakomodir hasil perencanaan pembangunan di desa yang diawali di Musdes di bulan Juni, Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa, kemudian melakukan serangkaian FGD di masyarakat berdasarkan Perbu 8 tahun 2016 itu desa melakukan penyusunan RKPDes, kemudian di maksimal akhir September harus sudah Musrenbangdes. Nah, PR-nya yang bagi kita, nah ini kami itu kemana-mana itu mengajak nih kepada desa, khususnya pada kawan-kawan BPD, agar meningkatkan kualitas perencanaan ini, agar kawan-kawan BPD itu benar-benar musdesnya, benar partisipasi aktif warga ini harus. Nah, cuman desa ini unik, desa ini unik dulu nggak ada duit ya. Dulu desa itu nggak ada duit, sebelum 2014 itu nggak begitu ada duit, tapi nggak rame kayak gini. Iya, betul. Begitu dikasih duit juga kurang gitu loh sekarang. Nah itu uniknya di situ. Nah jadi kayaknya problemnya bukan duitnya deh. Bagaimana cara menempatkannya, siapa yang berkuasa, siapa yang mengelola. Nah salah satu solusi adalah kami mengajak ayo memperbaiki kualitas perencanaan di desa. Nah meskipun resikonya bagi kami dipikir oleh beberapa Kades yang salah paham, dipikir ini mengadu domba antara BPD dan Kades. Padahal enggak, kita pengennya itu kita taat regulasi, begitu ini kita benar perencanaan, kita tuntut Pemkab dan DPRD, semuanya, pokir itu wajib ngambil dari Musrenbangdes. Harusnya gitu. Karena di hasil Musrenbangdes di akhir bulan September itu, keluarannya ada dua Pak. Yaitu RKPDes, hasilnya ada rencana pembangunan, rencana kegiatan pemerintah desa itu untuk tahun depan. Dan yang kedua adalah DU RKPDes, daftar usulan. RKPDes itu dibiayai oleh DD, ADD, dan PADes. Dibiayai oleh APPDes intinya. Yang tidak mampu dibiayai oleh APPDes namanya daftar usulan, DU RKPDes. Harusnya saat Musrenbangcam, Musrenbangkap, Bupati melalui Bapeda dan seluruh OPD-nya ambil mana ini dari sekian DU RKPDes. Oh ini aku, ini katakanlah ya di satu desanya Mas Samsin ada 10 daftar usulan. Kemudian Bupati melalui OPD-nya itu ngambil 6 semisal. Yang ini diatasi oleh eksekutif. Kemudian ada pokir DPRD. Mestinya pokir DPRD kalau punya jatah 7 semisal, ini tadi sudah ada 4 di cover semua. Yang 3 baru kemudian dia melakukan perencanaan ulang dengan koordinasi desa. Yang jadi persoalan adalah DPR tidak pernah hadir, hampir semua DPR. Saya nggak ngomong semua tapi mungkin hampir semua DPR tidak ikut Musrenbangdes. Kalaupun ikut untuk memberi sambutan dan lantas pergi. Yang dipentingkan bukan kehadiran fisiknya, tapi menghormati perencanaan pembangunan di desa, ambil dari situ, wajib harusnya. Pemkab juga harus wajib. Kalau dengan cara seperti itu, semuanya tertib, di jumlah pasti lebih dari 5M yang dikehendaki Mas Samsin. Sekalian nambahin dikit aja ya.
Nambah nyambung, enggak cuma Oke. memperkuat. Artinya yang saya maksud tadi itu bukan persoalan angkanya, bukan soal nominalnya, tapi perencanaan dari secara keseluruhan itu berbasis musrembang des atau kebutuhan dari desa. Siap. Sehingga match gitu loh. Ya, Oke, itu. siap. Nanti kita akan sambung lagi di segmen terakhir. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Nasional NTV. Ya, pemirsa Anda masih menyaksikan Dialog Nasional NTV, masih ngobrol soal APBD Kabupaten Banyuwangi 2022. Pak Darmawan, melihat perpres yang terbaru tadi yang sempat disinggung sedikit oleh Pak Muazzin, bagaimana kemudian pembangunan yang akan datang ini seperti apa? Tadi sekian persen untuk ini, sekian persen untuk ini, akhirnya hanya dapat sekian persen begitu ya Pak Muazzin. Bagaimana nanti pembangunan yang akan datang ini seperti apa, Mbak Peda? Ya, jadi kembali lagi bahwasannya proses perencanaan ini berdasarkan prioritas tentunya. Skala prioritas yang di dalam ukurannya ada yang sifatnya sangat mendesak, dan seterusnya. Nah, posisi COVID ini kan ibaratnya memang sesuatu hal yang penyelesaiannya harus segera untuk dituntaskan ataupun untuk mendapatkan penanganan. Terus terang tadi meskipun sekilas tapi saya tidak mengamini seperti yang disampaikan Mas Muazzin tadi, bahwa saya meskipun nanti COVID ini sampai 2000 sekian saya nggak ngamin aja dulu. Ya mudah-mudahan kita COVID cepat selesai itu. Jadi kembali lagi karena ini hal yang menjadi prioritas, sangat prioritas yang harus mendapatkan alokasi ataupun intervensi yang betul-betul penanganan cepat yang membawa konsekuensi seperti itu. Jadi pusat sendiri juga sebenarnya kalau dibilang pusingnya luar biasa bagaimana dari anggaran yang ada, kemudian dari masalah yang ada ini yang kemarin masih belum selesai, ditambah yang sekarang juga COVID seperti ini. Tapi alhamdulillah sudah banyak pergerakan dari sisi pertumbuhan ekonomi kita sudah mulai menggeliat dan sebagainya. Di sisi ini juga saya pengen juga menyikapi bahwasanya kalau boleh dibilang kalau ada waktu sampai 30 jam gitu saya pengen keliling hal-hal diskusi seperti ini. Datang ke Genteng Kulon, Mas Rudi ke Sidowangi. Tapi yang enggak enak itu ada satu, nanti setiap saya akan kenal akhirnya Pak monggo pinara. Lah ini enggak cukup makan, enggak kuat ini protein nanti. Tapi terlepas itu sebenarnya kita juga pengen memang apapun yang kita lakukan sekarang ini memang banyak hal yang perlu kita evaluasi dan kita benahi. Termasuk tadi sampaikan Mas Rudi bagaimana DU dari proses perencanaan di Musdes kemudian dibawa ke Musrenbang Des ini bisa kita bawa, kita tawarkan atau kita bisa sampaikan ke Dewan. Ini sebagai bahan yang nantinya menjadi hal-hal yang sebagai prioritas yang ini memang yang menjadi kebutuhan. Sembari nanti kita juga tetap menyeimbangkan dengan kemampuan anggaran yang nanti bisa kita akomodir dari beberapa usulan tersebut. Kalau dianggap sesuai atau belum sesuai ya pasti namanya kebutuhan, pasti banyak yang belum sesuai dengan apa yang menjadi harapan. Jadi pinter-pinter kita bisa memprioritaskan, menseleksi daripada kebutuhan yang akan kita anggarkan nantinya. Mungkin seperti itu. Memang kalau dilihat pandemi ini, COVID ini bikin semuanya beradaptasi lagi begitu ya. Anggaran-anggaran yang sudah disiapkan harus direfocusing lagi, program-program yang sudah disiapkan harus digeser lagi, menyesuaikan seperti itu. Closing statement terakhir dari Pak Muazzin, kemudian nanti saya ke Pak Rudi. Ya, terakhir saya berharap bahwa APBD kita ke depan itu betul-betul mempertimbangkan prioritas-prioritas dari seluruh desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan dari APBD ini betul-betul mengena ke bawah karena bagaimanapun juga sebanyak apapun dananya
itu pasti untuk pembangunan ini tidak cukup. Tapi kalau kita bisa memilih skala prioritas dari setiap desa yang ada, insya Allah program ini akan nyambung dan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi akselerasinya akan lebih cepat, peningkatan ekonominya insya Allah. Saya yakin kalau ini sudah nyambung antara perencanaan prioritas kita dan perencanaan dari kabupaten, insya Allah ini percepatan pembangunan kita akan lebih lagi, akselerasinya akan lebih cepat gitu loh. Terima kasih. Oke, Pak Rudi. Yang pertama, tadi disinggung tentang Perpres 104 2021. Perpres itu yang lagi mengguncangkan Indonesia ini adalah kawan-kawan Kades merasa desa ini hampir kiamat nih. Karena 68% wajib. Namun saya hanya mengingatkan begini, bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu, kita harus yakin itu adalah semata-mata bentuk kecintaannya kepada rakyat. Karena kondisi memang seperti ini. COVID harus segera selesai. Kita berharap itu. Tapi dampak ini, dampak dari yang terjadi sekarang, meskipun sekarang berhenti, sampai 2025 pun pasti masih ada dampaknya. Karena PR-PR yang kemarin itu direfokusin, realokasi itu pasti akan berkelanjutan. Jadi kalau efeknya itu pasti terus. Maka yang dilakukan Presiden ini harus kita yakini bahwa itu sesuatu wujud bahwa beliau cinta rakyat. BLT-DD minimal 40% itulah yang diresahkan oleh Kades-Kades. Menurut saya tidak ada pilihan lain selain kita wajib melaksanakannya. Kalau kita ingin menentang itu, Perpres itu silakan gugat di jalur hukum untuk menguji materi tanpa bikin gaduh. Karena kalau ini gaduh, udahlah kacaunya jauh lebih dari sekedar sekarang. Nggak ada pilihan selain dipenuhi. Maka kenapa saya nggak ada pilihan? Kades dan BPD wajib melaksanakan sumpah janji jabatan. Salah satu yang bisa memberhentikan Kades bisa diberhentikan, BPD bisa diberhentikan jika melanggar sumpah janji jabatan, yaitu untuk melaksanakan segala peraturan perundang-undangan seluruhnya. Nah, closing saya tentang ini tadi di perencanaan adalah, tolong kawan-kawan Bapeda dan Pemkab ini segera ada strategi untuk membina kami di BPD sebagai legislatifnya desa, Pemdes sebagai eksekutifnya desa, untuk bagaimana bersinergi dalam perencanaan pembangunan yang taat regulasi, yang ideal kayak gitu. Begitu ini sudah, desa itu perencanaannya ideal, minimal sekarang sesuai Perbup 8 tahun 2016 lah. Kalau itu sudah sesuai, kawan-kawan DPRD saat pembahasan APBD wajib menghormati ini. Wajib perencanaan ini. Kawan-kawan jangan sampai lagi di DPRD tidak terbuka. Harusnya APBD itu semuanya ini ikut terlibat. Semuanya ikut tahu. Nah ini kita diajak ngomong APBD, DPRD-nya nggak ada, kita nggak tahu, dan DPRD nggak pernah terlibat. Pokir pasti mikir sendiri, padahal dia hidup di mana kalau nggak hidup di desa. Tapi nggak pernah tanya kebutuhan desa seperti apa. Ya ini salam saya kepada kawan-kawan DPRD. Segera nanti di lain kesempatan bisa ikut berdialog ya Pak Rudi ya. Siap. Terima kasih Pak Muazzin, Sekretaris Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Banyuwangi, Sekretaris Askap, kemudian Pak Rudi Latif, Ketua Asosiasi Badan Pemusyawaratan Desa Kabupaten Banyuwangi. Matur sembah nuwun sudah hadir. Bapak Darmawan Agung Nugroho, Kabid Perencanaan Pembangunan Bapeda Banyuwangi, terima kasih sudah hadir. Sehat selalu, semoga lancar segala urusan. Pemirsa NTV, itulah tadi dialog nasional dengan tema keberpihakan APBD pertama Ibu Sugira terhadap pembangunan desa. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.